Halo warga intelektual sekalian. Guys, ada sekitar 30 orang lebih warga Lumajang pindah agama, guys. Wow, gila, gila, luar biasa. Ya. Pindah ke agama apa? Ke agama kepercayaan lokal atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penghayat kepercayaan. Wow. Gila, 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 gila. Ya, pertanda apa ini? Kenapa langsung 30 orang? Wow. Brr, gila, luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Jadi, kalau saya perhatikan sekarang ini, warga Konoha itu sudah mulai ada kesadaran gitu ya. Mereka sudah kembali ke jati diri mereka sendiri. Ya, kembali ke budaya Nusantara, kembali ke kepercayaan Nusantara. Wah, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, apa alasannya? Kok bisa gitu? Ya, ini ada semacam fenomena yang sangat, sangat luar biasa gitu. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya karena mereka sudah menyadari ternyata agama yang terbaik itu adalah agama yang mengajarkan kita toleransi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah warga Konoha sudah mulai memikirkan hal ini? Apakah mereka sudah memikirkan bahwa doktrin-doktrin dari negara luar itu tidak baik? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apa alasan lain gitu? Kenapa ada orang yang murtad massal berjamaah di Konoha? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Mendengar berita ada 30 orang warga Lumajang pindah agama. Nah, biasanya ya, kalau saya perhatikan itu ada banyak warga Konoha nggak suka gitu ya. Saya nggak tahu apakah MUI yang ada di Konoha ini akan marah gitu, akan bikin peraturan baru gitu. Iya kan, kita nggak tahu kan, siapa tahu ya MUI yang ada di Konoha ini bikin peraturan dilarang pindah agama gitu, ya kan? Apakah itu masuk akal atau tidak? Jadi gini guys ya, kalau saya perhatikan semakin hari ya, semakin saya memahami ternyata agama yang terbaik itu adalah agama yang memberikan rasa nyaman gitu. Jadi sebenarnya DNA daripada masyarakat Konoha itu ya, disclaimer ya, nggak semuanya tapi ya, DNA-nya itu sebenarnya DNA-nya itu sangat ramah sekali, sangat toleransi sekali. Buktinya apa? Buktinya nenek moyang kita itu toleransi banget kan. Ya bahkan saking toleransinya, agama-agama lokal punah. Ada banyak agama lokal yang punah. Demi apa? Demi toleransi terhadap agama yang dari luar. Jadi itu artinya ya, tanpa kita sadari kita itu harus ya kembali ke jati diri bangsa kita. Apa sih jati diri bangsa kita? Jati diri bangsa kita itu adalah bangsa yang sangat menghormati perbedaan agama gitu ya, perbedaan keyakinan. Nenek moyang kita itu tidak pernah mengajarkan bubarkan ibadah paksa orang lain. Gak pernah. Saya nggak tahu dari mana ya orang-orang seperti ini belajar. Yang mereka itu sudah kerasukan budaya dari luar gitu. Nggak ada tuh. Mana coba kasih datanya. Apakah ada nenek moyang kita menyuruh untuk membubarkan ibadah paksa orang lain? Nggak ada. Apakah ada nenek moyang kita mengajarkan kita atau leluhur kita mengajarkan mempersekusi rumah ibadah orang lain? Nggak ada. Apakah ada ajaran untuk mempersulit izin pembangunan rumah ibadah? Nggak ada. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi hal-hal seperti inilah yang bikin orang semakin kesel dengan yang namanya agama ya. Nggak semuanya tapi disclaimer ya, agama-agama dari luar gitu ya. Ya, agama-agama import gitu. Jadi ya, yang saya heran itu kenapa bangsa kita itu lebih pro terhadap agama impor daripada agama lokal ya kan? Ya, sementara negara-negara maju seperti China misalnya, seperti Jepang, mereka tuh lebih pro terhadap agama lokal, bukan pro terhadap agama impor. Kan aneh, aneh bin ajaib. Jadi kalau ada orang pindah ke agama lokal itu sebenarnya bukan meninggalkan agama yang terdahulu, tapi itu kembali ke agama terdahulu gitu. Ya, jadi banyak orang yang nggak suka gitu kalau ada orang pindah ke agama lokal gitu. Ya itu artinya kita kembali ke jati diri bangsa kita. Budaya Nusantara itu menyatu dengan yang namanya agama Nusantara. Ya,
Jadi kalau Anda perhatikan, agama-agama lokal itu menyatu dengan budaya. Jadi kalau mereka kembali ke agama terdahulu, maka biasanya mereka akan mencintai budaya. Jadi menurut keyakinan saya, salah satu yang menghancurkan budaya lokal itu adalah agama. Kenapa? Karena agama dari luar itu biasanya nggak semuanya, tapi disclaimer on ya. Biasanya mereka sepaket dengan agama yang dari luar, dibawa ya agama budaya dari luar gitu ya, sepaket. Sehingga agama-agama lokal hancur gitu. Karena apa? Karena ada produk dari luar gitu. Ibarat gini nih ya, eh, ada pabrik sepatu di Konoha. Lalu warga Konoha itu lebih memilih sepatu impor gitu. Ya, ya pabrik lokal pasti hancur dong. Budaya juga seperti itu. Kalau kita lebih mengadopsi budaya luar, maka budaya dalam negeri akan hancur. Itu tanpa kita sadari guys. Cuman kita kan sering mengelak, oh enggak kok dari mana? Itu mempengaruhi. Agama itu mempengaruhi kehancuran budaya Nusantara. Ya, agama tertentu di Konoha ya, nggak semua yang tapi ya disclaimer on ya. Kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan ya masyarakat lokal gitu ya, atau orang-orang Nusantara juga mereka sudah menyadari ternyata kalau kita ibadah itu ya ibadahnya itu nggak boleh mengganggu orang lain gitu, nggak boleh teriak-teriak gitu ya, mengganggu orang lagi tidur gitu ya. Orang baru lahiran terganggu gitu ya, kemudian beribadah di tengah jalan gitu, ya kemudian aduh kacau pokoknya, mengganggu orang lain, teriak-teriak gitu ya, jam 3 pagi teriak-teriak. Emang kenapa sih harus teriak-teriak kalau ibadah gitu? Kalau misalnya mengatakan, "Oh itu kan mengajak orang untuk ibadah," kan sudah ada alarm, iya kan? Emang Tuhan nih tuli gitu? Emang Tuhan Maha Tuli? Enggak kan? Kenapa sih harus teriak-teriak gitu? Ya kesadarannya di mana? Kenapa sih orang ya nggak semuanya tapi ya warga Konoha itu semakin beragama dari luar gitu semakin aduh semakin nggak berkesadaran gitu. Nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Itu yang perlu kita sadari gitu ya. Gini ya, jangan berpikir bahwa ya, eh, orang-orang yang beda agama dengan kita itu nggak suka dengan agama kita. Jangan berpikir seperti itu. Kebanyakan yang tidak kita suka itu adalah karakter. Ya, gue nggak peduli dengan agama apapun yang dianut yang nonton video ini. Mau kalian beragama kek, mau nggak kek, terserah. Gue nggak ada urusan gitu. Ya, gue fokus pada akhlak, kelakuan gitu. Ya, jadi gini nih, ya, banyak warga Konoha itu seujon gitu ya berpikir. Kalau saya ngomong seperti ini berpikir bahwa saya membenci agama. Enggak, gue nggak benci agama. Gue benci kelakuan gitu. Gue nggak peduli kalian menyembah kura-kura ninja kayak asal jangan mengganggu orang lain saat ibadah itu ya. Gue nggak ada urusan dengan kura-kura ninja gitu. Ya, misalnya ya ya lu ibadah sambil teriak-teriak kura-kura ninja, tolonglah datanglah gitu sampai teriak-teriak sampai jam 3 pagi ganggu orang. Ya kita kita tuh nggak peduli lu mau nyembah kura-kura ninja gitu, nggak peduli. Tapi lu jangan teriak-teriak, please jangan teriak-teriak manggil kura-kura ninja. Itu yang kita benci gitu, bukan agama lu. Ya lu mau beragama kek, mau nggak kek, kita nggak ada urusan. Jadi jangan berpikir bahwa kita itu membenci agama, enggak. Ya warga Konoha itu salah kaprah gitu ya. Kalau kita mengkritik kelakuan daripada umat beragama, kita disangka mengkritik agamanya. Kita nggak peduli gitu ya. Ya mau lu menyembah SpongeBob kayak nggak jadi masalah. Ya, asal jangan teriak-teriak manggil SpongeBob. SpongeBob datanglah, SpongeBob datanglah, datanglah. Jangan seperti itu mengganggu orang gitu ya. Kalau misalnya mengatakan kita kan menyembah SpongeBob atau menyembah kura-kura itu biar orang ikut menyembah kura-kura atau SpongeBob misalnya ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi gini-gini, ya kalau lu mau nyembah kura-kura, SpongeBob misalnya, terus lu teriak-teriak gitu ya, mengganggu orang, ya kan Tuhan lu kan maha pendengar gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh itu memanggil orang, ya udah punya alarm gitu, ngapain juga gitu ya harus teriak-teriak gitu, iya kan? Jadi gini, artinya gini, gini, jangankan yang beda agama, yang seagama dengan kita juga bisa marah-marah kan kalau kita teriak-teriak menyembah Tuhan, ya kan? Kan pungan itu namanya, konyol itu namanya. Ya, jadi ini yang bikin orang kesel dengan agama-agama dari luar gitu. Ya pengen menganut ke agama Nusantara gitu ya. Agama Nusantara itu nggak pernah mengganggu orang lain saat ibadah kan. Nggak ada tuh sejarahnya ya.
Ya misalnya nih orang-orang Nusantara yang misalnya nih ya, katakanlah mereka beribadah, ya biasa aja gitu. Beribadah juga paling berdoa dalam hati gitu ya, nggak sampai teriak-teriak gitu mengganggu orang jalan ya, ibadah di tengah jalan, aduh apa-apaan, kampungan ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang kejang-kejang, yang marah-marah gitu. Kita nggak peduli, lu menyembah apapun nggak peduli ya. Tapi kelakuan lu itu loh, saat lu menyembah Tuhan itu, lu jangan norak gitu loh, jangan norak. Aduh, susah ya diomongin orang Konoha. Kesel gitu ya, saat bikin konten seperti ini tiba-tiba ada suara yang keras gitu. Aduh, susah. Itu yang bikin orang meninggalkan agama, ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan sudah tradisi. Apakah Konoha itu salah memilih agama gitu, sehingga bisa seperti sekarang ini? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Kemudian kalau saya perhatikan agama-agama lokal itu nggak semuanya agama lokal baik ya. Agama lokal itu kalau saya perhatikan ya, yang menganut kepercayaan, mereka tuh nggak pernah tuh ya membubarkan ibadah orang lain gitu ya, intoleransi gitu ya. Mereka dakwah ya, mereka berdakwah ya, yang memberikan izin pembangunan rumah ibadah orang lain berdosa gitu, nggak ada seperti itu, nggak ada. Jadi agama-agama lokal itu fokus pada ibadah gitu ya. Sangat jarang ya agama-agama lokal itu meneriakkan nama Tuhannya sambil membun-bun orang lain, nggak ada tuh. Yang sambil teriak-teriak ya, membun-bun orang lain, nggak ada. Jadi agama lokal itu adalah sebenarnya budaya kita gitu ya. Karena agama lokal dan budaya kita itu menyatu. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Jadi kalau kita kembali ke agama lokal itu, saya nggak nyuruh ya disclaimer on ya, terserah kalian mau nyembah kura-kura ninja kayak nggak jadi masalah. Mau nyembah tiang listrik kayak nggak jadi masalah. Ya, yang penting kelakuan, akhlak, ya, karakter. Ya, itu yang paling utama. Jadi biasanya negara yang terlalu kepo dengan agama orang ya, orang pindah agama langsung dikecam ya. Jadi orang-orang yang ada di Lumajang ini ada rumor yang mengatakan mereka ini dikecam gitu, kemudian dikucilkan gitu ya. Itu sebenarnya yang bikin orang itu nggak betah pindah agama gitu atau minoritas. Biasanya ada semacam sanksi sosial ya tanpa kita sadari. Sanksi sosial ini ya mereka nggak dia omongin langsung, tapi misalnya nih kumpul-kumpul nih ya, biasanya mereka akan dicibirin gitu ya, digosipin ya, kemudian nggak dikawani, ditemenin gitu, dipisahin, "Oh, jangan jangan kamu sama orang itu. Orang itu kan beda kepercayaan." Nah, itu sebenarnya sanksi sosial. Itu sebenarnya yang bikin minoritas itu, eee, nggak mau mengatakan dirinya minoritas. Kemudian ada juga yang beragama mayoritas, KTP-nya masih mayoritas, tapi dia sudah menganut kepercayaan lain gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mau mempermudah urusan gitu ya. Ya biar jangan ini ya, mempersulit urusan. Ada seperti itu guys, ada banyak seperti itu. Ya diam-diam ya mereka KTP-nya nggak diganti, sengaja nggak diganti gitu ya. KTP mayoritas, tapi mereka udah nggak pernah melakukan ritual ibadah lagi. Ada banyak seperti itu guys ya, diam-diam. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pemuka agamanya nggak semuanya, tapi ya mengajarkan permusuhan gitu ya. Bisa seperti itu kan. Sedikit-sedikit musuhi, oh nggak boleh berteman dengan ini, nggak boleh berteman dengan itu, apa-apaan. Udah kayak ini ya, anak kecil aja, kayak bocil aja, nggak berteman dengan itu, dengan ini, ngaco ya. Jadi kalau saya perhatikan tingkah spiritualis kita itu makin hari itu makin turun kalau saya perhatikan guys. Ya kita tuh dulu ya zaman nenek moyang kita tuh sudah sampai ke level yang biasa disebut dengan level yang sangat tinggi sekali gitu ya. Level plural gitu ya, bahkan lebih gitu ya. Kita sudah nyampe dulu ya. Buktinya Nusantara itu dulu sangat ramah terhadap agama pendatang. Ketika ada agama pendatang yang datang dari luar, dari Timur Tengah, kita sambut ya dengan baik. Nggak ada kecurigaan gitu ya, saking toleransinya gitu ya, saking terbukanya gitu. Tapi yang ada apa, sekarang ini hancur berantakan. Ya, Konoha itu tidak masuk negara paling toleran di dunia, nggak masuk. Justru negara paling toleran itu adalah negara yang banyak ateis, agnostiknya.
Saya tidak mengajak untuk video untuk ateis dan atau agnostik ya. Tapi kalau kita perhatikan negara-negara Skandinavia, negara-negara Norwegia, Kanada, itu adalah negara-negara yang sangat toleransi. Negara yang paling aman, paling bahagia, paling nyaman. Ya. Jadi kita harus menerima itu walaupun pahit ya. Itu menurut data, guys. Ya. Kalau misalnya mengatakan, oh itu data itu kan buatan barat, ya di HP lu kan ada Google, ya udah hapus aja kalau lu nggak suka produk barat. Jangan seperti itu, guys. Emang kalau produk dari Timur Tengah itu jujur gitu. Justru ya, menurut data, negara-negara Timur Tengah itu tidak masuk 10 besar negara paling jujur di dunia. Ya. Jadi kalau mereka ngambil data, misalnya bikin data itu layak diragukan. Pakistan salah satu negara paling banyak plagiat data. Ya, itu pada faktanya. Tapi itu jarang kita sadari kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.